Prabu Harjuno Sosrobau, seri 99, Bambang Sumantri Perang Tanding. Setelah sampai jauh di luar kota Raja Magadha, perjalanan rombongan memang menjadi semakin cepat. Namun tetap saja penonton yang berderet di pinggir jalan tak ada putusnya. Terlebih jika melewati perempatan jalan, penonton pasti berjubel. Tak jauh berbeda sambutan para penonton dengan sebelumnya. Nama Bambang Sumantri selalu bergema di setiap sambutan penonton. Para peserta rombonganlah yang justru terheran-heran dengan sambutan Kawula Magadha yang luar biasa. Para raja dan para peserta dari negeri Manca pun tak menyesal mengikuti rombongan ke negeri Mahespati. Bahkan mereka merasa senang mengalami peristiwa seperti itu, sebuah pengalaman yang mungkin tak akan terulang lagi. Beberapa dusun sebelum sampai di gapura batas Kademangan, rombongan besar itu dikejutkan oleh suara-suara kentongan bertalu-talu. Semacam suara titir kentongan, namun bukan sebagai tanda mara bahaya, tetapi sebaliknya, sebagai tanda penyambutan tamu agung. Gaung pun bersambut. Dusun-dusun berikutnya menyambut pula dengan pukulan kentongan serupa. Dalam sekejap, seluruh Kademangan terdengar hiruk-pikuk suara kentongan. Bahkan Kademangan tetangga pun ikut menyambutnya pula. Dengan demikian, seluruh warga Kademangan yang mendengar hiruk-pikuknya suara kentongan mengetahui bahwa iring-iringan rombongan tamu agung telah datang. Sorak-sorai dan riuh rendah para penonton di sepanjang jalan pun meledak seketika. Walau mereka belum melihat rombongan itu, tak sedikit pula para penonton itu yang sengaja membawa kentongan besar maupun kecil. Mereka memukulkan dengan irama sembarangan, sehingga menjadi riuh rendah memekakkan telinga. Banyak pula anak-anak muda yang menggantungkan kentongan itu di dahan-dahan pohon, sehingga suaranya bisa menggema sampai jauh. Para peserta iring-iringan itu semula terkejut mendengar suara titir, namun kemudian menjadi kagum atas penyambutan yang sedemikian meriah. Hampir seluruh warga berlarian ke tepi jalan, tak mau melewatkan kesempatan yang mungkin tak akan terulang lagi. "Simbok lagi sakit, jangan ditinggal semuanya, Pak Nih," teriak seorang ibu yang anak-anaknya telah berangkat sejak pagi. "Ya, aku dulu yang lihat, nanti gantian," saut suaminya. Ya aku dulu, nanti kalau Pak Nih dulu yang lihat, pasti bablas tidak pulang," saut istrinya. Berkata demikian, ia pun langsung berlari menyusul ibu-ibu yang lain. "Yu, tunggu yu!" teriaknya sambil berlari. "Welah, bablas," gerutu suaminya. "Hoi, cepat pulang lo!" teriak suaminya dari halaman. Semakin mendekati Kademangan yang rencananya untuk beristirahat, para penonton semakin berjubel. Di gapura masuk Kademangan yang kebetulan sebuah perempatan jalan yang cukup luas, terdengar hiruk-pikuk penyambutan pula. Kali ini bukan suara kentongan, namun bertalu-talu pula. Para ibu-ibu kabegelan sedang memainkan gijok lesung yang bertalu-talu, namun indah dan enak didengar karena memang berirama. Senopati Magadha yang berkuda di paling depan pun tersenyum gembira, mendapat sambutan yang meriah dari para kawula Kademangan itu. Ia mengacung-acungkan tombaknya, menyambut teriakan para penonton. Ia pun memperlambat laju kudanya untuk menyaksikan ibu-ibu yang sedang main gijok lesung. Sambil mengacungkan ibu jarinya, ia memuji para ibu-ibu itu. Namun yang selalu disebutkan namanya adalah nama Bambang Sumantri. "Yang mana Bambang Sumantri ya?
Yang mana? Yang mana? Pertanyaan bergemang dari para penonton yang serba sedikit telah mendengar ceritanya. Bahkan bisa jadi cerita yang dilebih-lebihkan. Namun di deretan sebelumnya telah terdengar teriakan mengelulukan nama Bambang Sumantri. Hidup Bambang Sumantri! Hidup Bambang Sumantri! Hidup Bambang Sumantri! Bersaut-sautan. Akhirnya mereka pun tahu mana Bambang Sumantri itu. Oh, itu orangnya yang bisa menangkap petir itu, seloroh salah seorang. Dia juga mampu mendatangkan guntur loh, saut yang lain, walau ia tidak menyaksikan di alun-alun. Katanya juga bisa terbang loh, yang lain tak mau kalah. Bersambung.